Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, apa kabar? Kita ketemu lagi di channel pendidikan suyanto.id. Kita saat ini bersama dengan narasumber tamu kita, yaitu Ibu Dr. Noni Swediati. Beliau adalah pakar brain gym dan bahkan international trainer untuk brain gym, yaitu senam otak untuk mempermudah kita belajar. Nah, temanya malam ini adalah gerakan silang dalam brain gym itu. Tapi saya mengingatkan Anda semua supaya tidak lupa klik subscribe supaya video-video terbaru dari Dr. Noni Swediati selalu datang ke gadget-gadget Anda semua. Kali ini kita berada pada episode 4 dan mudah-mudahan kita selalu sehat selama-lamanya sehingga bisa selalu nonton brain gym. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yanto. Kabarin apa Bu Noni? Alhamdulillah sehat. Ya. Meskipun ini barusan hujan deras nih, sejuk nih. Ya lumayan, enggak juga sejuk di sini, masih juga ungkep karena humidity-nya tinggi. Nah, kita malam ini akan membahas salah satu komponen dari PACE yang produktif, aktif, clear, dan energetik. Ya, ini pada E-nya ini, energetik saya kira. Dan akan diperkenalkan gerakan silang supaya energetik. Monggo Bu Noni. Ya, Pak Yanto, saya ralat sedikit. Kita bukan di energetik, tapi di aktif. Oh, aktif, ya, oke. Ya, jadi energetik itu kan kita minum air. Oke. Ini ya, minum air putih supaya energetik. Kemudian kemarin yang minggu lalu kita membahas saklar otak. Jadi supaya otaknya berfungsi, saklarnya dihidupin kan gitu ya. Ya. Nah, baru kita aktif. Nah, bagaimana aktif itu? Nah, ini yang mengganggu, ini nyebelin. Oh, ya, yang nyebelin. Share screen ya, Pak ya? Hah? Saya share screen. Oke. Sudah siap kan share screen-nya? Sampun. Oke. Jadi ini kita sudah membahas energetik, kita sudah membahas ini, dan ini berurut ya. Jadi pagi-pagi atau siang atau sebelum belajar kita minum air putih dulu supaya terpenuhi kebutuhan air di dalam tubuh. Kemudian saklar otak itu dihidupkan supaya otak kita itu jelas dan mata kita jelas. Dan kita mulai seimbang. Ini keseimbangan yang pertama yang kita butuhkan supaya kita bisa aktif. Aktif itu apa toh? Oh iya, aktif ya. Aktif itu otak kiri kanan itu bekerja bersama-sama. Yang kita butuhkan. Nah, kalau yang di sini ini kan baru otak yang paling bawah ya. Iya. Okay. Kalau otak kalau energinya berhenti di sini, ini biasanya stres. Nah, supaya tidak stres, kita gosok-gosok itu saklar otak. Kemudian kita lakukan aktif ini gerakan silang. Nah, gerakan silang ini menjadi sesuatu yang paling banyak nanti di kegiatan brain gym, karena semua tubuh itu, seluruh tubuh, bukan semua tubuh ya, seluruh tubuh itu ada kiri kanan, mata kiri kanan, telinga kiri kanan. Nah, ini supaya bisa bekerja sama dengan baik itu oleh Paul Dennison itu diberi bagian tengah sini nih, disebutnya ini ya, ini saya ketik ini. Ya. Nah, ya. Ini garis tengah tubuh itu sini.
Ini otak kanan, otak kiri. Ini kalau kita menghadapnya ke sini ya, tapi kalau menghadapnya ke kanan, ya pokoknya ini menghadap ke kita. Nah, rupanya otak kiri kanan ini dihubungkan oleh corpus callosum, di mana corpus callosum itu yang kemarin sudah saya ceritakan juga bahwa dia akan bertumbuh dengan banyak. Itu kalau kita bergerak. Kalau kita nggak bergerak, ya siti anunya sambungannya. Jadi otak kiri kanan akan bekerja sama dengan baik kalau kita banyak bergerak. Oke. Nah, gerakan apa yang diperlukan? Nah, itu yang saya bilang gerakan yang melintas garis tengah supaya mata itu kalau kerjasama yang bagus itu harus melintas garis tengah. Jadi mata kanan bisa melintas ke kiri, area kiri, yang mata kiri ke area kanan. Telinga juga begitu. Mereka bisa harmonis kalau kita bisa mendengarkan kiri kanan itu nyilang garis tengah. Kalau enggak ya kita dengerin sana, satu dengerin sana ya nggak tahu dengernya apa gitu kan. Ya. Nah itu konsep di garis tengah. Jadi garis tengah ini memang menjadi menjadi hal yang sangat diunggulkan di dalam brain gym, meskipun tadi yang sakelar otak itu yang membuka supaya nggak stres, supaya energi itu bisa masuk ke atas, karena ini kan membawa energi yang dari bawah sampai ke otak belakang, sakelar otak itu tadi, terus kemudian ke depan supaya kita bisa berpikir dengan baik. Nah itu kenapa sakelar garis tengah melintasi garis tengah ini sangat diperlukan supaya kita belajar integrated. Yang dimaksud integrated di sini otak kiri kanan, mata kiri kanan, telinga kiri kanan, tangan kiri kanan, kaki kiri kanan itu bisa kerjasama dengan baik. Wah, ini apa? Terjadi pada penari, Non? Oh iya. Wah, betul. Ternyata orang-orang dulu di desa-desa di SD itu diajari nari itu sangat bermanfaat walau mereka nggak ngerti brain gym. Betul. Wah, luar biasa ya. Jadi sebetulnya banyak hal-hal yang sudah kita lakukan yang mengintegrasikan kiri kanan, tapi kan nggak ada teorinya ya dulu. Jadi kita tidak bisa menjelaskan secara perlunya apa. Olahraga juga gitu. Yang saya pikirkan itu kenapa sih kok olahraga sekarang dikurangi ya? Hampir dibatasi lah untuk kegiatan olahraga di sekolah. Padahal sekali lagi tadi saya ingatkan ya Pak, itu hubungan antara otak kiri kanan itu akan tumbuh dengan baik kalau kita banyak bergerak. Kerjasama antara otak kiri kanan akan tumbuh dengan baik, banyak garis sambungannya itu kalau kita banyak bergerak. Nah, ini berikutnya ini soalnya ini loh yang mengganggu ini loh Pak. Ya ditutup karena di sini nggak tertutup. Oke. Tepuk tangan tuh. Nah, ini garis tengah ini melintas garis tengah. Ini kan garis tengahnya ini ya. Ya. Nah, kaki ini bukannya didorong ke sana tapi kaki lurus. Yang berbelok itu tubuhnya. Nih. Oh, ya. Nah, ini gantian kiri kanan dan kita bisa juga dengan model, jadi bentuknya itu sebetulnya X. Oh, X ya. Jadi ini nanti kalau kakinya satu di sini, tangannya yang ke sana. Tapi kalau mau ditutup, ya ini. Jadi melintas garis tengah. Oh ya. Ini melintas garis tengah. Ya, saya juga melakukan itu. Bahkan saya pakai dumbbell itu. Wah, itu lebih berat lagi. Ya, biar integrasinya bagus, no. biar ototnya tambah strong ya Pak ya. Ya, masa ototnya tambah bagus. Kalau tangan kosong buat saya terlalu ringan itu. Tapi sebetulnya secara teoretik yang penting lintasannya itu kan, Non? Iya, betul. Jadi seperti olahraga yang paling ringan dan paling bagus itu adalah
renang sebetulnya. Ya, ya. Nah, ini gerakan ini adalah gerakan seperti jalan biasa. Oh ya. Cuman kalau jalan biasa itu kan tangannya tidak kadang-kadang tidak melambai dengan depan belakangnya kurang ini ya, kurang apa ya? Kurang free. Kurang loose. Kurang loose ya, betul. Jadi kadang-kadang tubuhnya cuma lurus gitu ya, Pak ya. Ya. Tapi itu pun akan menunjukkan bahwa ada masalah dalam belajar kalau kita jalan tapi tangannya lurus. Orang melambai gitu loh. Jadi orang yang aktif itu tangan dan kakinya itu terutama tangan ya akan melambai. Ya. Kaki jalan. Nah, itu bisa ditengarai bahwa kalau dia ada masalah itu biasanya tangannya meneng baik. Oke. Diam saja. Jadi yang bagus itu ada kan lomba baris kan. Baris ya, betul. Melangkah betul. terus lenggak itu loh. Iya, betul. Wah, hebat itu. Dan kadang-kadang kalau Bapak perhatikan ada yang jalan dompo ya kalau bahasa Jawanya. Itu pasti belajarnya bermasalah. Karena apa? Karena otak kiri kanannya nggak ada sambungan, nggak menyambung energinya. Jadi kalau kita jalan dompo kan kalau misalnya jalan dompo itu kaki kanan maju, yang maju juga tangan kanan itu kan. Betul, betul. Nah, itu kalau Bapak perhatikan anak-anak yang masih tumbuh kembang itu sulit loh jalan dengan silang begini. Biasanya dia akan model dengan satu, kalau istilah kami homolateral. Homolateral. Ya, kalau ini lateral. Oh, ya. Istilah yang kami pakai itu. Nah, pada waktu kecil anak-anak itu belajar untuk menyilang garis tengah itu dengan merangkak. Oh, ya. Jadi gantian. Ya. Kalau ini saya tuh kesulitan pindah slide. Ya, sabar, nggak apa-apa. Nah, oke. Itu kan kiri kanan ya. Oh, nah, jadi itu arahnya badannya yang meliuk ya, bukan ya, ditekuk, kakinya yang terbang. Ini ditekuk ya. Nih kan ditekuk. Itu yang baik, dan tangan yang satunya ini rileks. Itu. Nah, kalau Bapak jalan kan dengan sendirinya tangan juga rileks. Kalau jalannya rileks ya, kecuali kalau lari kan lain lagi. Tapi itu nggak masalah kalau lari. Yang penting kalau anak-anak misalnya sekolah, mau sekolah dia suruh jalan dulu atau berbaris dulu, nah itu sudah bagus. Ya. Oh, ada anunya ya, ada gunanya ya. Oh iya, ada toh. Ini terus. Nah, ini mau saya kasih lihat. Nah, ini loh. Ini anak kecil itu belajar merangkak itu kan ini juga. Nah, ini loh. Gantian ya. Gantian. Tangannya itu artinya kalau kakinya kanan bergerak, maka diimbangi tangan kiri kan gitu maksudnya. Betul. Nah, yang jadi masalah itu kan anak-anak yang mau merangkak gini, itu kadang-kadang terus pokoknya ditetah supaya cepat jalan ya. Ya. Padahal biarkan mereka berjalan dengan cara ini, itu lebih baik daripada kalau kita mengajari dia untuk langsung jalan. Ya. Jadi biar dia tumbuh sesuai dengan perkembangannya. Jadi kalau ditetah itu memperkosa perkembangan dia, non? Iya, menurut di prinsip iya. Dan karena kalau ditetah itu kan tangannya di gitu ya, Pak ya. Ya, dicengkeram gitu hanya kakinya. Ya, jadi nggak sesuai kehendak anak, itu sesuai kehendak orang tua. Iya betul. Ya. Jadi udah gitu pakai itu loh, apa namanya, guritan. Bukan. Ya, pakai bulet naik di dalam terus lari-lari
Iya, Tadi itu sifatnya kalau di tempat kami tidak dianjurkan sama sekali karena itu tidak melatih otot-ototnya ah, untuk menyilang dengan baik. ya, oke ya. Jadi Ini message ini perlu jelas non kepada emak-emak muda, ibu-ibu muda. Itu kan sayang anak itu terus dibelikan kereta apa ada rodanya 3 untuk alat bantu mereka bisa jalan, jalan-jalan, tapi sebetulnya itu kan artificial jalannya, itu tidak betul, betulan. betul. Jadi itu tidak baik karena tidak belajar gerak menyilang. Mohon para Termasuk ibu-ibu banyak muda, gendong. ya para ibu-ibu muda itu supaya benar-benar paham akan hal ini untuk perkembangan anak-anak kita. Iya, Non. Gimana? Ya. Lanjut. Nah, kenapa diciptakan gerakan silang? Karena kalau pada waktu anak-anaknya itu, jadi pada masa perkembangannya dia itu terlewati, kita bisa mengedukasi kembali dengan gerakan silang itu. Oke. Jadi Ya. di dalam brain gym itu gerakan silang kan bahkan boleh dibilang menjadi simbol ya, bahwa itu dikembalikan ke masa kanak-kanak kembali dengan cara jalan, Ya, di ya. mana jalan itu umum dilakukan, tapi jalan yang benar tentunya. Makanya gerakan ini menjadi gerakan yang dipakai supaya kita tetap aktif, kan supaya otak kiri kanan kita bisa berkomunikasi kiri kanan sehingga kita bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi secara berpikir kita bisa berpikir secara global, kemudian analisis itu seperti TikTok gitu loh, Pak. Oh ya. Jadi itu yang ditujukan, gerakan silang itu fungsinya menyambung mengintegrasikan bagian kiri dan kanan. Mata, telinga, tangan dan kaki. Nah, itu yang penting di dalam brain gym dan ini akan membuat Anda atau kita itu menjadi aktif kalau kita banyak melakukan gerakan ini. Nah, kalau ini juga suatu cerita ya. Jadi mentor saya itu bilang, kalau saya udah kelelahan atau saya macet, nggak bisa menulis, idenya nggak keluar, itu saya lakukan gerakan silang aja. Ya, tentunya minum air putih untuk mencukupi ya, tapi dia lakukan gerakan silang barang 10 atau 20 hitungan sudah selesai, nanti mengalir lagi itu ide-idenya. Yang kalau mau gerakan silang itu kan tidak harus tangan, kaki juga bisa, iya kan? Bareng-bareng. Oh, bareng-bareng. Oh, yang seperti tadi saja, yang seperti gambar itu tadi. Itu tidak hanya itu depan ya, itu kan bagian depan ya Pak ya. Seperti ini kan depan ya. Tapi ada yang begini. Ini kan silang nih kaki saya nih, ini silang toh X. Atau gini. Belakang. Jadi sebetulnya orang penari-penari itu memang bagus untuk gerakan-gerakan ini. Dan ini kalau kita sudah seimbang, gerakannya akan lebih baik. Iya. Itu kalau di dalam tarian ya. Karena kalau seimbang kan kita bisa mengontrol diri supaya tetap tegak gitu loh Pak. Ya. Ini kan penari-penari itu kan memang berdiri satu kaki lama aja nggak roboh kan. Ya karena keseimbangan tubuhnya. Nah, kegiatan-kegiatan ini yang saya waktu itu saya pikirkan seperti apa ya, pencak silat segala itu kan sebetulnya diajarkan untuk keseimbangan tubuh ya. Dan itu sebetulnya bagus untuk dipakai di sekolahan sebagai satu kurikulum olahraga. Atau kegiatan kalau di luar negeri itu ya tai chi, qigong itu bagus untuk keseimbangan tubuh. Yoga juga bagus. Nah ini yang kurang dipahami. Sekarang
ibu-ibu tuh maunya anaknya sejak kecil pinter matematika aja, non. Loh, padahal kalau dia seimbang ya matematika apa bahasa menjadi gampang loh, Pak. Nah iya, karena nggak tahu aja. Ya, itu yang jadi masalah toh. Hmm. Jadi dengan melakukan gerakan-gerakan, kenapa sih gerakannya Brain Gym itu sederhana? Itu sebetulnya diciptakan karena mengulang kegiatan-kegiatan masa kecilnya yang tidak dilewati dengan baik. Sebetulnya itu. Ya. Nah, gerakannya menjadi gampang, ya toh? Ya. Jadi gampang tapi terus dianggap sepele. Ya, iya. Jadi itu yang menjadi masalah, dan dibilangnya nggak ilmiah lagi. Ya. Banyak penelitiannya ini, Pak. Ya, gerakan remedial lah, non. Ketika anak-anak kecil sering ditetah, dikasih kalau di desa itu ada geritan supaya anak bisa muter-muter tapi pakai pegangan, itu kan nggak alami, non, saya kira. Geritan, gurita. Bukan gurita, itu gurita. Namanya geritan. Itu ada bambu, ada bambunya tegak lurus satu, lalu dikasih bambu lagi seperti bentuk huruf F tapi hanya satu garisnya. Jadi pegangan bambu itu anak-anak muter ini. Tapi itu kan sebetulnya tidak alami gerakan dia. Karena penuh bantuan, maksud saya. Tidak alami. Nah. Ya, aku masih sulit membayangkan yang seperti apa, loh, Pak. Ya, karena kamu orang kota, ya sudah. Yang penting, yang penting itu alat bantu dia supaya bisa berjalan tidak roboh. Yang dimaksud alami itu kan anak-anak mau jalan 1, 2, 3 ditetah nggak baik. Tujuannya ditetah itu kan pikiran orang tuanya supaya tidak roboh, supaya tidak jatuh. Betul, tapi ya. itu adalah hal yang biasa di konsepnya Brain Gym, sehingga dia bisa berjalan sendiri sehingga bisa menemukan gerakan silang sesuai dengan pengalaman dia, kan gitu toh? Betul, betul. Nah, seperti di anak-anak di tempat kami ini dijadikan lomba, malahan lomba merangkak. Ya. Berarti lomba lari juga ada. Tapi yang pertama itu kan merangkak. Nah, ya. Terus untuk orang yang sudah dewasa, jadi udah perkembangan keseimbangannya sudah baik, gerakan silang ini dilakukan pelan. Pelan ya? Pelan. Kalau anak-anak itu masih belum bisa pelan, karena apalagi anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Ya. Mereka tidak akan mudah untuk bergerak dengan pelan karena dia pasti akan cepat. Ya. Dan karena keseimbangannya belum bagus, untuk supaya mereka mau belajar, biasanya anak-anak ABK itu kan suka protes ya. Jadi biarkan aja dulu mereka untuk bergerak silang sesukanya, cepat ya enggak apa-apa, tapi lama-lama nanti dia akan mengikuti juga. Ya, itu pengalaman-pengalaman yang disampaikan oleh teman-teman yang punya anak-anak yang ABK. Ya, jadi, karena menjadi pelan itu kan juga salah satu tantangan toh. Sehingga anak yang ABK itu berkebutuhan khusus itu memang sulit untuk mengendalikan dia supaya pelan. Kan masalahnya itu toh. Betul, betul. Ya pokoknya anak-anak pada umumnya itu kecilnya juga masih kan belum seimbang, Pak. Ya. Semakin kita seimbang, semakin kita pelan bisa. Ya. Karena nubruk gitu. Betul. Nah, itulah di dalam Brain Gym nanti ini kan gerakan silang yang kita bisa lihat secara secara nyata atau kita lakukan secara nyata. Tapi kalau yang lainnya banyak tuh gerakan-gerakan silang tuh, misalnya untuk mata kita lakukan gerakan angka 8 seperti ini. Ini gerakan silang juga. Oke. Jadi ada 26 gerakan lah untuk keseluruhan Brain Gym itu ada 26 dan itu sangat sederhana, mudah dilakukan.
Nah, dan sangat membantu untuk pembelajaran. Oke. Kalau kasusnya anak yang merangkak atau merangkang ini silangnya kan nggak sempurna sebetulnya. Kan mungkin sedikit-sedikit silangnya dia. Misalnya tangan kanan gabruk ke depan, tapi kan belum tentu menyilang garis tengah itu sebetulnya. Gimana? Ya ini ya namanya juga belajar ya pelan-pelan. Kalau cepet-cepet ya halo. Ya, cepet-cepet emaknya nggak boleh. Bapak kalau lihat tadi malam badmintonnya itu luar biasa, gerakan silangnya banyak sekali. Jadi saya itu memperhatikan olahraga itu kan seperti main basket. Itu bola itu kan pasti dianjurkan kalau kamu mau, atau tenis. Itu kan kalau kita mau mukul, satu kaki maju ke depan, tangan satu di belakang gitu toh, baru kita mukul. Mukulnya kemana? Nggak mungkin kita satu arah kaki. Sama misalnya ke kanan sama tangan kanan. Kan jarang. Ya. Ada tapi jarang. Ya, nggak efektif. Betul. Tetapi di dalam brain gym itu ada yang satu sisi, gerakan satu sisi itu memang digunakan untuk kalau di dalam ilmiahnya itu pada waktu kita berpikir itu otak kiri kanan kita itu aktif, kadang-kadang kita perlu berhenti. Ya toh? Ya, memikirkan oh saya mau ngapain atau saya mau memilih. Nah, itu ada saatnya kita berhenti. Makanya ada exercise di brain gym itu ada exercise kita pakai gerakan silang dengan kaki tangan yang berbeda, maksudnya kalau kaki kiri ya pakai tangan kanan ya, tapi ada kalanya satu sisi. Nah itu ada exercise-nya supaya kita terlatih atau terbiasa berpikir, kemudian jalan, berpikir jalan, tapi ya enggak berpikirnya suwi ngono ya ora, tapi maksudnya itu itu dalam konsep yang berkelanjutan dan cepat gitu loh. Nah itu dilatihkan itu. Tapi yang penting supaya kita aktif ya kita dengan gerakan silang ini. Iya. Ya, Non. Ya sudah. Ini waktunya sudah habis. Jadi gerakan silang akan kita lanjutkan episode berikutnya, Non ya. Tolong stop share supaya pemirsa paham bahwa saya tadi menyebutkan episode 4, sebetulnya ini episode 5. Jadi ini episode 5 dan kita akan ketemu episode 6 untuk yang akan datang. Tapi pesan yang penting adalah bahwa ketika anak-anak kecil itu bergerak, nggak perlu di overprotected kecuali dia dalam keadaan bahaya. Jadi ditetah-tetah, dituntun, karena persepsinya orang-orang dulu terutama mbah-mbahnya itu, eyang-eyangnya, yang itu, kalau anak-anak ditetah itu cepat jalan itu. Jadi salah kan Non itu? Iya, salah. Jadi jangan netah orang. Jadi maksudnya jangan netah anak-anak kecil. Itu memiliki kerugian terhadap perkembangan dia secara alami. Begitulah para pemirsa Suyanto.id, jangan lupa sekali lagi klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Dr. Nonis Widiati. Terima kasih Non kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.